karena ini tema soal family, ya saya tadi tanya sama istri saya, ini temanya memang apa sih? Family katanya ya. Dia sudah kasih tahu saya sebetulnya, saya pura-pura nggak tahu sedikit. Nah, saya ingin mengajak kita mungkin dari sebuah sudut pandang begini, bahwa keluarga itu kalau pulih, yang saya tahu secara profetik pasti akan lahirkan perkara yang besar atau bangsa yang besar. Yang setuju katakan amin. Buat saya dari dulu saya selalu memegang prinsip, kenapa ini? Buat saya selalu memegang prinsip begini, bahwa kita boleh berpikir global, buat bangsa-bangsa itu berpikir global, Theo. Tapi tetap saya putuskan untuk bertindak lokal dalam kehidupan. Ya, berpikir global bagus, tapi harus tetap fokusnya ke bertindak lokal. Sebab kalau hanya berpikir global, lokalnya nggak kesentuh ya, nggak praktis ya, nothing. Nah, saya ingin mengajak kita belajar dari seorang, dari namanya sudah ketahuan. Maafkan yang punya nama ini ya, orang ini namanya Yakub. Ya, Yakub. Yang lulus sekolah minggu pasti tahu bahwa arti nama Yakub ya penipu. Ya, orang ini penipu. Kenapa orang menipu? Ya kemudian kita tahu bahwa orang menipu karena misalnya dia takut nggak diakui keberadaannya, coba menipu. Menipu dengan penampilan, menipu dengan kata-kata. Pastor Rubin pendeta kan ngomong begitu gampang, pendeta susah menipu, banyak juga yang menipu. Ya, saya kalau gede-gedean kesaksian hanya buat kepentingan saya, bisa saja saya jadi menipu dalam kehidupan. Ya. Nah, orang menipu biasanya begini, takut nggak bisa kaya misalnya, maka kemudian dia pekerjaannya pakai cara dengan hal menipu misalnya, ya, dan banyak hal. Jadi penipu ini sebetulnya ketakutan, dia bersembunyi ada sesuatu yang menakutkan dia. Tapi dari penipu ini atas kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Sekali lagi ini atas kedaulatan Tuhan. Saya kadang kalau mikir Alkitab memang susah otak saya memahaminya. Susah, Sam, memikirkan Alkitab, memahaminya. Misalnya. Waktu surga rapat kok setan ada di situ di kitab Ayub pasal pertama, kan aneh banget itu. Coba, ini kalau kita lagi begini setan masuk pasti kita tengking kan. Tapi enggak, ternyata di situ Tuhan malah ngadakan dialog. Kamu dari mana? Setan menjawab keliling dunia. Jadi setan suka traveling ternyata ya. Jadi kemudian aneh itu ayat, saya nggak bisa memahaminya secara otak. Makanya nanti tanya Musa saja kalau saudara ketemu Musa. Nanti kalau kita ketemu Musa, tanya Musa. Sebab penulis kitab Ayub adalah Musa. Nah, atas kedaulatan Tuhan, penipu ini, Tuhan punya rencana untuk lahirkan perkara besar, movement bangsa besar. Namanya Israel. Ya, the Prince of God, pangerannya Allah. Tapi sebelum bangsa ini muncul, ya keluarganya dulu harus pulih. Sebab orang ini membuat luka banyak orang di sekelilingnya. Ya, misalnya dia lukai ayahnya, karena dia tipu ayahnya. Dia lukai kemudian, ya yang jelas, dia ketemu mertua yang ternyata penipu senior namanya Laban. Coba, jadi ini penipu junior ketemu penipu senior. Tiap hari tipu-tipuan, bayangkan. Dan ternyata nggak lulus loh. Coba, padahal katanya racun ketemu racun jadi bagus kan. Tapi ternyata porak-poranda, ya kan? Saya yakin mungkin satu kali ada baiknya. Dia pengen nyenengin mertua begitu ya, pagi kasih kopi begitu. Tapi tetap Laban curiga. Jangan-jangan ada sianida di dalamnya ini ya. Jadi ini nggak nyaman banget keluarga ini. Tapi yang aneh sekali lagi, atas kedaulatan Tuhan, orang ini dipilih untuk menjadi the Prince of God. Lahirkan bangsa perjanjian namanya Israel. Walaupun gagal fisikal ya. Nah, saya ingin mengajak kita belajar dari orang ini. Orang ini berubah dulu untuk rekonsiliasi dengan saudaranya. Sebelum ketemu, sebelum menghasilkan bangsa besar. Makanya nothing lah. Wong sesama saudara saja ribut terus, bagaimana kita bicara untuk kota dan bangsa, susah. Ya dong, kalau saya nggak pulih di keluarga, ya mana bisa sih Tuhan akan percayakan saya perkara besar. Makanya tadi saya katakan idenya, Theo, berpikir global boleh, tapi bertindak lokalnya bagaimana? Nah, wong sesama kita luka pahit, ya sesama kita berbisnis, ya saling kenal, saling melukai, ya susah lah ngomong kota dan bangsa. Nanti menguap saja ya. Nah, Tuhan mau supaya orang ini pulih dulu, terutama dengan kakaknya namanya Esau, sebab Esau lukanya sangat dalam. Ya, berkat perjanjian yang harusnya dia terima, dia tipu. Sampai kalau saya pakai bahasa rohani begini, Esau itu seumur hidupnya berat. Sebab gini, langit tertutup, embun nggak ada. Jadi dia mesti kerja keras
untuk kemudian dia bisa mempertahankan kehidupan. Karena berkat perjanjian itu kalau keluar dari seseorang, ngeri. Orangnya jadi, aduh, nggak dituntun Tuhan. Ini kalau saya pakai bahasa rohani ya. Nah, saya akan memperlihatkan pada saudara, dia itu berubah dulu. Makanya saya nggak mau nuntut saya berubah, ya. Saya nggak mau menuntut istri saya berubah. Saya harus berubah supaya dampaknya ke istri dan anak saya. Saya tidak akan menuntut komunitas jemaat saya yang misalnya Tuhan percayakan, komunitas kita ya berubah sebelum saya berubah. Ya, jadi berubahlah dulu sebelum menuntut yang lain berubah. Jangan tuntut orang lain berubah. Saya dulu yang harus berubah sebelum kemudian saya berdampak untuk mengubah orang di sekitar saya. Mestinya begitu prinsipnya. Nah, orang ini berubah bukan di acara kebaktian. Ya, kan saya tadi sudah ngomong karena keluarga, jadi Pastor Andi saya ngomong apa adanya, nggak apa-apa lah ya. Maafkan saya, acara kebaktian nggak pernah mengubah orang. Kalau orangnya nggak mengalami firman Tuhan dan melakukannya. Yang setuju katakan amin. Sebab sekarang saya takut kita ini hanya berjumpa dengan acara kebaktian, tapi belum tentu berubah. Ya, oh iya dong. Loh, saudara itu ketemu pendeta, bersahabat dengan pendeta, belum tentu saudara berubah. Malah kadangkala pendetanya berubah seperti orang itu, ada juga. Ya, cara pakai jam tangannya berubah, ya kan, stylenya berubah, ya kan, dan sebagainya. Tapi orang ini berubah di satu tempat yang menurut saya ini the prophetic place, namanya Sungai Yabok. Nah, talking about river is talking about influence, pengaruh. Karena sungai itu ada arusnya, makanya pengusaha kalau masih di Sungai Babel belum rohani. Karena Babel itu tamak, keji, halalkan segala cara demi kepentingan sendiri. Sekarang ini kalau isu mulai mencuat misalnya, saya nggak reaktif ya, isu Panama Papers misalnya, isu memang keterbukaan ke depan ini. Saya sudah ngomong banyak orang sekarang, udah yang penting benar saja sekarang. Kalau benar itu nggak usah takut, percayalah. Ya, orang benar itu nggak usah takut. Saya sampai guyon begini, sekarang ini orang nggak punya uang susah, yang punya uang susah juga. Ya, saya nggak tahu ini yang nggak susah memang orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Loh, sekarang susah semua loh, coba bayangkan. Nah, sungai bicara pengaruh. Oke, Kejadian 32 coba kita lihat. Ayat 22 sampai 24, poin saya di ayat 24. Nah ini, pada malam itu penipu ini Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, ke-11 anaknya, menyeberang di tempat penyeberangan sungai apa Bapak Ibu? Yabok. My question, apa itu Yabok? Ada yang tahu arti nama Yabok? Oh, jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan loh. Saya baru menyadari, ini sungai nggak main-main. Ini kalau bahasa teologianya, teologia kenosis. Persis Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ya, teologia kenosis itu menurunkan diri ke bawah. Sebab arti nama Yabok adalah empty, emptying, kekosongan. Empty, kosong. Jadi orang nggak mungkin bisa berubah keluarganya kalau dia nggak berani ada di satu pengaruh sungai, namanya sungai mengosongkan diri. Teologia kenosis itu teologia turun ke bawah. Itu Tuhan Yesus lakukan itu, Filipi 2 ya. Dalam hidupnya dia mengosongkan diri, saudara nanti bisa baca. Nah di sungai inilah dia berubah. Dia kosongkan diri. Ya, kosongkan diri bahwa dia itu cucunya konglomerat, namanya Abraham. Dia kosongkan diri bahwa dia anaknya pengusaha kaya raya, namanya Ishak. Ya, makanya selama orang masih ngomong, lu nggak tahu backing gua sih, lu nggak tahu deposito gua, lu nggak tahu gelar gua dari luar negeri. Nah, susah mengosongkan diri. Sebab saya meyakini kasih itu nggak mungkin bisa dipraktekkan memang bebarengan dengan kuasa manusia. Jadi selama orang masih ngomong, gua itu kuat, susah praktekkan kasih. Aneh kasih itu. Praktekkan mesti betul-betul dikosongkan betul-betul. Nah, mujizat hanya terjadi kalau orang mau kosong. Bejana yang kosong selalu akan bisa mengubah air menjadi anggur. Yang setuju katakan amin. Bejananya harus kosong. Nah ini dia, ayat yang ke-20, langsung 24 dah. Lompat saja ya, karena waktu. Ini jam ini mengintimidasi saya, ini luar biasa. Untung nggak pakai merah loh, putih. Tapi katanya dia, saya dikasih bonus kok ya, 5 menit ya. Kamu agak pelit juga ya. Nggak, dia baik. Oke. Nah ini dia, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kosong, seorang diri, stand alone.
Karakter Kristen harusnya berani sendiri. Yang lain terseret arus, kita tetap berani sendirian. Nggak gampang. Nggak gampang. Nah ini dia, seorang laki-laki, ini representative of the kingdom of God. Ini the truth, kalau saya pakai bahasa filosofinya, kebenaran. Bahkan ada penafsir berkata ini Tuhan sendiri yang turun. Ya, saya nggak tahu Theo pernah pelajari ini atau tidak, tapi pelajari bahwa enggak, ini representative of the kingdom of God. Ini kebenaran yang turun. Nah waktu turun itu Bapak Ibu tahu nggak? Saya suka bahasa Alkitab, dipakai kata bergulat, berantem berarti. Ini acara Smackdown pertama yang terjadi di dunia. Ya, jadi kalau saudara lihat Smackdown itu yang banting-bantingan bergulat, acara pertamanya di sini nih, di Sungai Yabok. Coba, jangan tanya saya pakai ring atau enggak, saya enggak tahu. Sebab enggak ditulis di Alkitab, nanti saya tafsirkan sendiri. Bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing, semalaman bayangkan. Berjam-jam berantem, sampai ujungnya begini, pangkal pahanya Yakub dipukul, jalannya pincang. Nah hidup itu harus dipukul memang jalan kita supaya ngikutin jalan Tuhan. Ya, saya harus dipukul supaya jalan saya nggak egois, nggak nipu lagi. Sorry ya, penipu itu ketakutan, takut nggak kaya makanya nipu, takut nggak diakui pengusaha sukses makanya nipu, takut nggak mewarisi anak-anak warisan ke depan makanya nipu, takut apa saja. Nah orang menipu itu orang ketakutan. Ya, menipu dengan penampilan, menipu dengan apa saja. Karena memang ketakutan di dalam. Ya, saya sadar, saya sempat pada titik ini loh Bapak Ibu. Begitu saya kemudian merenungkan ini, aduh saya sadar. Udah, saya enggak mau lagi cari yang apa dalam pelayanan, glamor. Ya, terakhir orang minta saya berkata, Pak Rubin, banyak orang minta untuk pelayanan di tempat ini loh. Enggak lah, saya enggak ngomong, saya enggak minta begituan. Loh, saya tanya beberapa minister minta, iya minta. Lebih suka di tempat yang begini-begini. Saya ngomong, wow, saya mesti belajar. Ya, saya sadar begini Bapak Ibu bahwa ini ketakutan yang di dalam yang memang harus dikeluarkan. Nah, persoalannya ada di Yakub ternyata yang di dalam ini perlu diberesin. Ya. Nah, saya suka berantem. Katakan berantem Bapak Ibu. Bergulat. Nah, ini dia. Kalau saya berantem sama Andi, Pastor Andi, saya yakin pasti nggak sungguh-sungguh. Masa kita sungguh-sungguh nih kalau berantem? Gak mungkin lah, pasti guyonan. Enggak, terlalu sayang saya pukul Andi yang ganteng. Terlalu sangat sayang, Andi pukul saya yang sangat ganteng. Atau mau dibalik ya bisa lah. Karena saya di mimbar ya saya katakan itu. Maksud saya begini, kalau kita berantem dengan orang yang gak kenal, berantemnya ini sungguh-sungguh, bukan guyonan. Ya, nah ini dia, yang pertama. Akibat dia ada di kekosongan, emptying kekosongan. Yakub itu mengalami perubahan angle atau sudut pandang. Jadi pikiran hatinya diubahkan. Maksudnya begini, dia berubah di Sungai Yabok, harus berantem karena begini Bapak Ibu semua. Kebenaran itu datang memang seperti lawan. Yang mau nggak mau kita harus berantem loh. Nah coba. Untuk saya disakitin mengampuni itu butuh berantem. Wong Yesus berkata, Yesus kan pengajarannya anehnya luar biasa. Makanya ada penulis buku ngomong begini, Yesus itu tokoh yang sangat hebat. Gak ada pengajar lain, guru nabi lain yang mengajarkan apa yang diajarkan. Masa diminta jubah, diminta baju suruh ngasih jubah, disuruh jalan 1 mil, suruh jalan 2 mil, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu gak masuk. Ilmu hukum nggak masuk, ilmu taekwondo apalagi, tampar pipi kanan, kasih kaki kiri kan. Coba, loh, ini ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kan nggak masuk akal. Butuh berantem, sorry itu saya, untuk usaha jujur butuh berantem. Untuk pajak terbuka apa adanya butuh berantem. Untuk tidak nyogok dalam usaha butuh berantem. Untuk anak muda nggak lihat film porno butuh berantem. Untuk pacaran nggak free sex butuh berantem. Untuk pelayanan gak jadikan profesi butuh berantem. Untuk saya itu pelayanan gak motivasinya yang lain, ya yang salah butuh berantem. Saya sadar, makanya please jadi Kristen itu memang gak gampang, butuh berantem. Jadi tema saya hari ini berantemlah. Loh, apalagi temanya? Loh, ya dong, untuk kita ini benar gak ngerasain orang butuh berantem. Untuk suami istri itu setia sampai akhir butuh berantem.
Untuk saya nggak nyakitin istri saya dengan apa saja kata-kata, dengan sikap, butuh berantem. Karena kebenaran itu datang seperti lawan. Memang butuh berantem. Sampai sudut pandang kita berubah. Katakan sudut pandang. Sudut pandang berubah, definisi berubah, nilai berubah, cara main berubah, karakter berubah, tujuan berubah karena karakter berubah, sebab cara main berubah, nilai berubah, karena definisi berubah, karena sudut pandang berubah. Sudut pandang menghasilkan definisi, menghasilkan nilai, menghasilkan karakter, menghasilkan tujuan kuat, karakter kuat, karena cara main kuat, nilai kuat, sebab sudut pandangnya kuat. Butuh berantem. Saudara, makanya orang ngomong gini, saya baca Alkitab gak masuk akal Pak. Memang butuh berantem. Dan berantemnya adalah melawan ini yang di dalam, yang suka nipu itu. Pembohong, pendusta. Kok jadi marah saya ini? Gak marah sama penipuan memang. Ya, sebab saya takut lagunya Ahmad Albar tergenapi kan. Dunia ini panggung sandiwara. Wah, itu lagu legend banget itu. Dan sampai hari ini tetap up to date loh. Saya nggak tahu dia berdoa dulu atau nggak waktu ngarang lagu ini. Keren itu lagu. God Bless punya lagu ya. Saya salah satu penggemar God Bless, percayalah. Karena memang Tuhan berkati, kan asik kan. Nggak bukan karena itu. Ya lagu-lagunya enak, melodinya enak. Keren banget kan, legend mereka. Oke, kembali lagi. Bahwa memang sudut pandang berubah itu harus berantem. Maksud saya begini, supaya kebenaran tidak lagi jadi lawan, tapi jadi kawan. Nah itu. Jadi kebenaran itu harus jadi kawan, bukan jadi lawan. Selama kebenaran jadi lawan, kita tolak terus. Saudara pernah ketemu orang, misalnya ya, dinasehati tetap tolak terus. Berarti kebenaran masih tetap jadi lawan buat dia. Nah kalau kebenaran tidak jadi kawan, maafkan saya, kebenaran gak bisa memberkati kita. Iya dong, karena hanya orang benar yang doanya berkuasa. Yang setuju katakan amin. Karena orang benarlah Tuhan menyertai, yang percaya katakan amin. Karena orang benarlah yang mengalami kemerdekaan, yang setuju katakan amin. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kata mengetahui di sini memakai kata ginosko. Ginosko itu artinya experience with the truth. Mengalami pengalaman pribadi dengan kebenaran. Dan untuk hidup benar butuh berantem. Oke, yang pertama sudut pandang dia berubah. Ya, saudara mau benar? Loh, saudara mau benar? Saya takut sekarang ini orang Kristen hanya diajar baik-baik dan bermoral. Misal ya Bapak Ibu, ngasih makan orang miskin itu baik. Tapi kalau uangnya dari hasil korupsi, itu enggak benar. Ya dong, gandengan tangan di gereja, suami istri itu baik. Tapi kalau di luar punya simpenan, itu enggak benar. Enggak, saya khawatir kalau kita hanya diajar pada titik baik. Sebab ya kalau baik saja sih enggak perlu Yesus, juga banyak yang baik lah. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam apa? Kebenaran. Saya merenung what is the truth. Apa itu kebenaran? Saya bersyukur loh, bangsa ini sampai hari ini tetap berdiri. Karena ini anugerah Tuhan yang hebat. Amin. Oh iya dong, Pak Lee Kuan Yew pernah berkata, Indonesia itu rentan pecah. Mantan Perdana Menteri Singapura. Beliau asalnya orang Semarang loh. Tahun 40-an hijrah ke Malaysia. Singapura kemudian merdeka. Kemudian dia dijadikan menjadi Perdana Menteri. Ya maksudnya untuk Singapura. Nah satu kali beliau berkata begini, Indonesia itu rentan pecah karena 3 hal. Masuk akal sih. Yang pertama, karena sistem politik bangsa ini belum matang. Makanya ego sektoral terlalu tinggi. Tandanya, salah satunya ini tanda ya, gak bisa dibantah. Setiap kali pemilu selesai, selalu ada partai baru muncul. Apapun alasannya. Itu sebetulnya ego sektoral. Masuk akal. Yang kedua, masuk akal dong. Yang kedua katanya, Indonesia itu terlalu luas. Pulau-pulaunya terlalu jauh, belasan ribu pulau bayangkan. Sampai hilang satu itu enggak terasa loh. Saya menangis kemarin lihat Kick Andy.
Ibu Susi Pujiastuti yang nonton itu, keren banget itu. Ya, rocker, urakan, ya kan? Liar tapi kudus, daripada jaim tapi enggak kudus. Memang mending liar tapi kudus loh, kudus tapi liar. Ya, saya suka spirit itu tuh, liar tapi kudus. Maksudnya liar itu berani bergerak, bukan liar sembarangan ya, tapi kudus. Daripada sok baik-baik tapi enggak kudus kan buat apa? Nah, saya waktu diceritain saya menangis loh. Dia berkata begini, kalau saya enggak melakukan ini, nanti bayangkan negara maritim enggak punya ikan. Nanti makannya hanya gurame, kemudian lele, pecel lele, begitu kan enggak elit. Masa Indonesia, loh, saya keliling ke banyak pulau, termasuk di timur, saudara yang dari timur, dari Ambon, dari Papua, dari Tual pasti tahu ya. Wih, gigit ikan di sana, langit terbuka karena surga kelihatan. Enaknya luar biasa. Tapi saya menangisnya begini, sekarang ini katanya, yang tadinya satu daerah per bulan 1.000 ton, sekarang sudah bisa 4.000 ton. Bayangkan, yang nggak nyaman memang, nggak nyaman. Sampai kemarin dia menangis karena kurang waktu buat keluarga dan sebagainya. Saya nonton itu betul-betul terjamah loh, seperti dengar khotbah yang real. Bayangkan. Saya belajar banget, bayangkan, level kekristenan harusnya begitu tuh. Dan memang nggak enak, orang benar itu selalu dimusuhin memang. Makanya gereja kalau sudah nyaman-nyaman, saya khawatir kita bergerak ke arah yang salah loh. Oh, Pak Rubin tuh ngajakin kita cari masalah ini. Enggak. Karena orang benar itu pasti diserang. Tapi enggak usah takut, Tuhan pembela kita. Pasti, enggak usah takut. Memang butuh berantem, bayangkan. Untuk kita itu mengasihi orang yang enggak suka sama kita, enggak gampang, percayalah. Ya. Nah, kembali kepada apa yang ingin saya katakan, Pak Lee Kuan Yew ngomong yang ketiga berkata begini, Indonesia ini saking suburnya negeri ini. Ya, yang enggak enak hati-hatinya begini. Nanti ada 3 spirit yang harus ditolong, yaitu malas, miskin, bodoh. Pokoknya kalau sudah malas, pasti ada kemiskinan dan pasti ujungnya kebodohan. Ya, kalau saya ngomong miskin di sini bukan soal makan loh. Ya, hikmat lah, kasih lah dan sebagainya. Nah, perlu ditolong, tapi saya bersyukur apa yang beliau katakan toh sampai hari ini enggak menjadi kenyataan. Tapi bukan tidak loh, mesti kita punya warning yang kuat buat bangsa ini. Makanya gereja mesti benar, sebab ini gereja yang benar akan sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi seperti di surga. Nah, saya bersyukur Indonesia tetap kuat karena begini, masih ada guru-guru bangsa yang benar. Kata guru itu adalah gu, itu kegelapan, ru itu penghancur. Jadi guru itu penghancur kegelapan, bahasa Sanskerta. Makanya guru itu jangan profesi. Loh, gu itu kegelapan, ru itu penghancur. Guru itu penghancur kegelapan. Guru jangan jadi profesi. Kalau guru jadi profesi, percuma. Pendeta kalau sudah jadi profesi, percuma. Tiap kita harus jadi guru, neneng harus jadi guru, even neneng misalnya ibu rumah tangga harus jadi guru, pengusaha harus jadi guru, siapapun harus jadi guru, mengimpartasikan keteladanan lewat hidup benar. Makanya saya tidak setuju kalau guru sudah jadi profesi, nggak bisa. Kebenaran. Oke, yang kedua, saya langsung akan lompat ke ayat yang ke-27 kali, atau 26, 27, Kejadian 32 tadi. Ayat, Kejadian 32, ya thank you, ayat 36. Oke, sebenarnya saya ayat yang, nah ini dia. Biarkan aku pergi, kata orang itu, karena fajar telah menyingsing. Teman saya curiga, Kak Rubin ini pendeta atau Dracula? Kok matahari nongol kemudian ketakutan? Enggak, ini malaikat ya. Aku tidak akan membiarkan kau pergi, jika engkau tidak apa? Sudut pandangnya jadi berubah. Engkau harus jadi kawanku yang memberkati aku. Bisa menangkap ya Bapak Ibu ya? Nah ayat 27 saya suka. Dia mengalami perubahan dulu. Suami kalau nggak berubah sudut pandang, kalau nggak berubah identitas kita, nanti karakter nggak berubah. Saya kalau nggak berubah pada titik ini, ya sekali lagi udah nothing lah ngomong berkatin kota, berkatin bangsa kalau keluarga nggak pulih. Apa yang akan kita lakukan? Nah ini dia. Bertanyalah orang itu kepadanya. What is your name? Aneh ya. Siapa namamu? Saya nggak tahu bahasa Sunda ya. Pasti adalah bahasa Sundanya. Siapakah namamu? Cuman kalau orang Jogja, ya
tanyanya mungkin agak lunak. Panjenengan sinten? Kurang mantap. Saya suka orang Surabaya. Kon sopo? Surabaya itu paling keren gitu ya. Kalau ngomong sudah nggak ada tadi ngaling-ngaling. Kon sopo kon? Ya kan? Lu siapa? Saya bertanya ulang, kok kenapa malaikat surga, utusan surga yang maha tahu tanya nama orang? Kesannya dia nggak maha tahu. Enggak. Ya, kalau Tuhan tanya bukan tidak tahu, karena Tuhan pasti maha tahu. Yang setuju katakan amin? Pertanyaan saya, kenapa Tuhan tanya? Nah ini dia. Karena Tuhan mau supaya Yakub tahu bahwa dia tahu dirinya siapa. Jadi Tuhan bertanya, siapa namamu? Bukan Tuhan tidak tahu karena Tuhan maha tahu, tapi Tuhan mau supaya Yakub yang tahu bahwa dia tahu dirinya siapa. Saya ulang sekali lagi. Bahwa waktu Tuhan bertanya what is your name, bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan maha tahu, tapi Tuhan mau supaya Yakub yang tahu bahwa dia tahu dirinya siapa. Nah, saya ulang kata-kata yang sederhana begini karena begini, orang kalau tidak tahu diri, kemungkinan 3, pingsan, mati, atau edan. Jadi orang kalau nggak tahu diri, ya maksudnya begini, sudah rusak tetap ngomong benar. Keropos di dalam tetap ngomong hebat. Satu teman saya kemarin konseling, ngeri loh, pelayan Tuhan. Dia ngomong begini, aku capek. Karena dibalik semua kehebatannya dia, hancur dalamnya. Saya nangis mendengar itu. Teman saya berkata, wow. Makanya Tuhan tanya, namamu siapa? Nama kan bicara 3 hal kan? Identitas, karakter, dan tanggung jawab. Termasuk pekerjaan. Makanya my pap ngomong begini, Bin, hati-hati soal nama ya. Sebab kalau namamu rusak, produkmu boleh bagus, tapi orang gak akan respect. Kalau janji tepatilah walaupun rugi. Jangan gak jujur terhadap duit, karena itu soal nama. Oh betul, nama itu penting banget loh. Nama itu punya kuasa. Saya satu kali traktir anak-anak rohani di meja makan, sekalian pemuritan, karena buat saya pemuritan di meja makan lebih efisien, sebab mulut terbuka, hati gampang dibuka. Itu ngajar apa saja, pokoknya ini disumpelin, jadi ini ditutup, ininya terbuka kan. Loh, pengusaha itu kalau tender kan paling asik di meja makan, nggak mungkin kan di bus kota begitu kan, mana tampar-tamparan malah itu nanti. Loh ya dong, di meja makan lah kita. Loh, saya lamar istri saya di meja makan, ya kan, makan, lagi mulut terbuka, I love you, kawin yuk cepet, ya kan. Nah, meja makan itu luar biasa. Jadi selesai makan, saya ngomong sama mereka, jangan tambah banyak-banyak ya, sebab nanti banyak. Wah, mereka makannya, kayak orang kesurupan kadang-kadang kan. Makanya saya ngomong, jangan tambah banyak. Begitu selesai saya mau bayar, kayak kasirnya ngomong, Pak Rubin sudah dibayar. Loh, kok sudah dibayar? Adakah malaikat turun dari atas ke bawah? Dia berkata, enggak. Ada keluarga tadi di ujung sana, tahu nama Bapak. Dia berkata, itu Pastor Rubin. Tagihan ininya saya yang bayar. Saya marah sama kasirnya, kok nggak bilang dari tadi? Sama kita ternyata ya, untuk hal ini kita sama nggak apa-apa kan? Jadi kasirnya ketawa, oh kalau Pak Rubin mau tambah lagi nggak apa-apa, tapi bayar sendiri. Jago juga nih kasirnya. Saya berkata, siapa? Nggak tahu. Cuman dia tahu nama Bapak. Bayangkan, nama baik itu punya kuasa, minimal untuk ditraktir orang. Loh, itu masih minimal. Kalau nama saya tidak baik, nah makanya waktu ditanya, what is your name? Nama penting ya. Tolong anak-anak muda di sini yang sedang running usaha baru, jangan gadekan nama kita. Kalau nama rusak, selesai kita. What is your name? Coba tampilkan itu. Alkitab langsung menjawabkan. Tapi saya yakin pasti ada sela, jeda. Cuman kan penulis Musa kan nggak kepo. Dalam kurung, maka terdiam dan tertunduklah Yakub. Kemudian titik-titik, dia mulai menitikan air mata dan hihihihi gitu kan, kurung. Nah, itu kepo itu ya. Tapi saya yakin nggak langsung dijawab. Mungkin tafsiran saya salah, bisa salah. Yakub berkata ini, siapa namamu? Disingkat belakangnya, Kob, Ipu, nggak pakai L, Ipu.
Ya kalau pakai L Ipul maksudnya. Siapa namamu? Ibu, malaikat cerdas. Kepanjangan, penipu. Ada orang ditanya, siapa namamu? Ian. Kepanjangan, pelarian ternyata. Siapa namamu? Saya capek. Saya tukang tipu. Saya lelah. Ayat 28. Ini sorga ini. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Jadi nggak mungkin ada movement besar kalau orang nggak pulih yang mengakibatkan pulihnya keluarga. Sebab engkau, nah tetapi Israel, nah dasarnya bukan karena dibaptis. Kalau dibaptis hanya formalitas, ganti nama, percuma. Kalau nggak mengalami perubahan nyata. Berapa banyak orang dibaptis ganti nama. Pak Ijo jadi Petrus misalnya. Kan sama-sama P ya. Ya nggak apa-apa. Tapi bukan soal isu itu. Sebab dia kemudian berubahnya karena ini alasannya. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Di sungai kekosongan, empty river. Emptying kekosongan. Kenosis turun ke bawah. Engkau tanggalkan cucu Abraham konglomerat. Engkau tanggalkan anak pengusaha kaya namanya Ishak. Dan manusia, dan kau menang. Kata menang di sini itu persis dengan Roma 8 ayat 37. We are more than a conquerors. Kami lebih dari para penakluk. Ini memakai kata asli Roma 8 ayat 37 adalah hupernako, mentalitas pemenang. Kalau orang tonjok-tonjokan fisik menang, kampungan maaf. Kalau orang pakai orang lain untuk nembak orang menang, kampungan. Kalau orang pakai duit kemudian kerjain orang menang, ya enggak itu. Ini mentalitas pemenang, karena enggak berantem dengan siapapun. Dia berantem dengan dirinya, dia berantem dengan kebenaran, dia kosongkan dirinya sampai namanya berubah. Enggak ada panggung, enggak ada sorot lampu, enggak ada aplaus, enggak ada kebaktian, enggak ada. Enggak ada acara kebaktian maksud saya. Acara loh, jangan salah sangka. Engkau menang. Identitasnya dia berubah yang kedua. Wow. Lompat ayat pasal 33. Saya kayaknya nggak melanggar waktumu. Kamu nggak perlu kasih saya bonus kayaknya ya. Masih 5 menit, jangan kosongkan. Walaupun saya khotbah kekosongan. Ya sebentar 5 menit lagi saya akan selesai. Bapak Ibu masih bersama saya? Yang di atas masih sama-sama saya ya? Oke. Nah, saya sharingkan ini karena kalau keluarga nggak pulih, ya susah bicara lahirnya bangsa besar. Sebab ini movement. Nah ini dia Bapak Ibu. Yakub itu awalnya sebelum di Sungai Yabok, tahu nggak? Saking takutnya, sampai dia nyogok Esau. Makanya saya berpikir yang suka nyogok-nyogok itu ya, bisa saja karena ketakutan. Ya dong, dia kasih domba, kasih apa, sogok dulu Esau. Dipikir luluh lah hatinya. Setelah dia sogok Esau begitu, yang paling parah lagi Bapak Ibu tahu, istri anaknya ditempatkan di depan. Jadi istri-istri anak-anaknya itu ditempatkan di depan. Maksud Yakub begini, biar Esau luluh lah, lihat anak-anak kecil yang lucu-lucu begini ya. Mungkin Dina itu dikasih pita 2 gitu ya. Terus suruh ketawa-ketawa gitu kan. Ya kan? Wow, supaya Esau luluh. Dia ngumpet di belakang karena takut. Tapi ini berubah aneh. Coba ayat yang pertama ya. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi berapa Bapak Ibu? Esau itu saking marahnya sampai ngomong gini, mati lu, mau lari kemana? 400 orang kepung Yakub. Pahit, luka, jengkel, marah, keki, udah pengen bunuh Yakub saja nih orang. Maka diserahkan sebagian anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Langsung lompat ayat yang ketiga. Saya suka dia berubah loh Bapak Ibu. Kalau baca pasal sebelumnya ngumpet di belakang.
Dia nyogok, dia kasih keluarga di depan, dianya di belakang. Dia tidak mau, tidak berani. Tapi yang hebat, sejak lulus dari Yapok itu, ya, wow, dia berubah. Ia sendiri berjalan di mana Bapak Ibu? Di depan mereka. Anak-anak istrinya, saya yakin itu tepuk tangan itu, tanpa WL itu. Mari tepuk tangan gitu, enggak. Langsung aplaus. Mungkin ada yang berdiri di atas onta segala kali. Standing ovation-nya begitu kan. Wih, tepuk tangan, senengnya luar biasa. Dan ia sujud sampai ke tanah berapa kali? 7 kali. Kata 7 itu angka sempurna. Rendah hatinya pada titik sempurna sudah. Tuhan itu mau sempurna itu pada hal begini. Rendah hati sempurna, ketaatan sempurna, pengorbanan sempurna. Sempurnanya pada titik begini, bukan sempurna yang lain ya. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Wow. Jadi kemudian sudut pandang berubah mengakibatkan identitas berubah mengakibatkan kelakuan perilakunya jadi berubah. 3 hal itu. Sekali lagi, sudut pandang berubah, identitas berubah, karakter kelakuannya jadi berubah. Sekali lagi yang aneh ini bukan di acara kebaktian, ini di alam kehidupan. Ya, kalau di acara kebaktian kita cuman formalitas, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan biasa. Tapi ini di alam kehidupan, saya suka sekali. Alkitab selalu menceritakan kehidupan, bukan yang lain. Dan yang saya takjub, ayat yang keempat. Sudah saya selesai dengan ayat ini. Yang main piano boleh maju ke depan gak? Yang main piano saja. Tolongin saya ya. Kamu main piano ya? Oke, iya gak apa-apa maju ke depan. Gak malah jadi dia bingung. Main ya. Lagu Korea boleh lah. Oh janganlah. Lagi. Oke, ayat yang keempat. Aneh Bapak Ibu, aneh. Nah, saya punya kata-kata terbatas. Maafkan kalau saya kadang ngomong urakan ya. Karena memang kadang orang berkata, Pak Rubin itu kadang urakan kalau khotbah. Ya nggak apa-apa memang begini kayaknya. Tapi begini Bapak Ibu, urusan luar itu nggak usah terlalu takut. Yang paling penting itu bergumulnya di dalam. Nanti yang luar itu bagiannya Tuhan. Aku kurang yakin. Yang setuju katakan amin. Bagian luar itu biar nanti Tuhan yang lakukan. Tapi bagian kita urusnya yang di dalam. Kita ini suka ngurusin orang luar, tapi yang dalamnya nggak diurusin. Coba, ini siapa yang bikin? Siapa yang buat Bapak Ibu kalau nggak Tuhan? Wong Esau tuh pahit, Esau tuh luka. Ciri orang luka tahu nggak Bapak Ibu? Ada 2, suka melukai dan gampang dilukai. Saudara kalau ketemu orang yang gampang melukai orang dengan sikap, omongan, kesombongan, itu orang luka. Dan dia sendiri gampang dilukai. Orang luka itu cirinya 2 Theo. Selalu melukai dan gampang dilukai. Jadi kalau kamu suka melukai saya, berarti kamu luka. Tapi kan kamu nggak melukai saya. Malah mungkin saya melukai kamu, bisa saja ya. Nah, ciri orang luka begitu. Suka melukai dan gampang dilukai. Itu orang luka. Nah orang luka itu sebetulnya bahasa rohaninya begini. Membuat irama di mana setan tuh menari di atasnya. Makanya kan keluarga kalau luka munculnya para monster. Saya ngomong spirit. Coba saudara. Saudara kalau ngomong siapapun orang-orang yang melakukan kebengisan. Itu pasti kalau diruntut begitu ujungnya. Karena memang lukanya belum sembuh. Nah itu harus dipulihkan itu. Ya kan? Tapi yang luar biasa begini. Aneh ini ayat. Wong tadinya sudah siapkan 400 orang. Kepung Yakob sudah. Marah dia, luka. Waduh. Tapi tiba-tiba terjadi perubahan hebat. Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia. Dipeluknya lehernya. Diciumnya dia. Sampai kemudian bertangis-tangisanlah mereka. Tanpa dibuat acara. Kadang-kala kan acara rekonsiliasi kita suka dibuat acara kan. Ya kan, suasana dibikin gimana begitu ya. Terus musiknya dibikin, string itu kalau melengking tinggi, aduh itu paling, itu perasaan mulai terjamah itu. Apalagi dikasih asap-asap. Kan sekarang banyak di gereja. Loh, saya tuh pelayanan lama tahu begituan lah. Apalagi kalau di gereja biasanya pengkhotbah itu waktunya sudah selesai, pemusik naik semua, nanti singers naik semua, worship leader naik. Nah itu pembicara diomongin begini,
tempatmu sudah nggak ada lagi, jadi turunlah. Nah, kita tahu yang begitu-begitu Landi, cuman di sini nggak berani, mungkin sama saya kan, nggak, sebentar saya selesai. Bapak Ibu tahu nggak dibuat apapun, nggak ada string, nggak ada suasana, nggak dibuat lampu redup begitu. Loh, lampu itu kalau redup, asap ada, stringnya tinggi, Sandy, wih, udah itu ditiup, tumbang pasti. Dan kemudian orang berkata, sakti ya gua ya, makanya saya nggak sembarang-sembarang altar call. Hal yang supranatural, yang sakral itu jangan diumbar pada orang yang tidak tepat, di tempat yang tidak tepat, pada waktu yang nggak tepat. Karena pendeta suka ya, waduh gua sakti gara-gara begitu. Saya nggak terpancing ke situ. Saya kalau altar call Sandi misalnya, Sandi saya altar call 1 kali nanti. Di meja makan saya bisa altar call dia, tumpang tangan saja. Kalau Andi saya nggak level lah kayaknya. Andi mungkin yang altar call saya kali ya. Lo nggak apa-apa, 1 kali kamu tumpangin tangan ke saya nggak apa-apa, cuman di daging saja. Lagi makan saya terjamah, kamu tumpangin tangan, luar tambah nangis saya. Pasti saya bertobat sungguh-sungguh. Enggak bermaksud minta daging lo hari ini, enggak. Enggak, ownernya saya kenal kok. Maksudnya apa Pak? Minta diskon maksudnya ya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi isunya kok kemana-mana. Yang hebat begini, terjadi revival. Nah revival ini, revival itu begini. Yang luka pulih, yang pecah satu. Itu revival. Revival kok acara, artis dan sebagainya. Bukan. Ini revival. Kalau saya ngomong artis, ngomong pendeta sekarang juga banyak jadi artis kalau nggak hati-hati. Pulih, luka pulih, pecah pulih, pahit pulih, kedalaman-kedalaman dipulihkan. Nah dia layak lahirkan bangsa. Keluarganya pulih. Saya harap beranilah kita ada di Sungai Yabok, kosong. Tanggalkan bahwa kita cucunya konglomerat. Tanggalkan kita anaknya orang kaya Ishak. Kita adalah diri kita di hadapan Tuhan. Bergumul sampai menang. Nama kita berubah, the Prince of God. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Boleh taruh tangan kita di dada sebentar. Biar ini menjadi sebuah tindakan profetik. Beranikah kita ada di Yabok? Kosong, bergumul, semalaman, berantem. Karena ada tujuan besar, bangsa lahir. Jangan tuntut keluarga kita berubah. Saya yang harus berubah. Jangan tuntut orang di sekitar kita berubah. Saya yang harus berubah. Petempur yang nyata berani ada di Yabok. Kenosis, turunkan diri. Mari pelan-pelan sembah dia sambil tangan tetap ditaruh di dada. Biar Roh Kudus memeteraikannya. Tertancap kuat, bertumbuh, menghasilkan buah berdampak. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan kami. Kami sadar kami keluar. Bangsa ini punya luka hati yang perlu disembuhkan. Kami mau jadi anak-anak pendamaian yang membawa damai-Mu Tuhan. Biar CLCC akan jadi komunitas yang diubahkan menjadi pangeran Allah. Saya serahkan